من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. ولا زلنا في باب فصل في شروط الصلاة. شروط الصلاة 8. Kita sudah sebagian daripada syarat-syarat salat sudah kita bahas. Ada 8. Yang pertama, taharatul hadatsain, suci dari dua hadath, hadath kecil maupun hadath besar. Wat taharatu 'anin najasah, suci dari najis. Fi thawbi wal badani wal makan, pada pakaian, tubuh dan tempat, dan kita sudah jelaskan apa itu pakaian, apa saja kategori pakaian. Badan, yang dimaksud badan itu apa, wal makan, tempat itu apa. Taib wasatrul aurah, menutup daripada aurat, dan kita sudah jelaskan dhabitul aurah, dhabitus satir atau satr. Dhabit atau patokan daripada penutup aurat itu apa? Alladzi la yura minhu launul basharah fi majlisit takhatub, yang kiranya tidak terlihat warna daripada kulit seseorang dari jarak majlis takhatub, dari jarak normal orang yang ngobrol, yaitu 1 meter atau 1,5 meter. Adapun kalau terlihat lebih dekat dari itu, kelihatan tembus karena dekat sekali misalnya, nah itu enggak. Itu tetap dianggap satir maksudnya. Walaupun kelihatan tuh auratnya, ya, dianggap satir. Dan kita sudah membedakan antara satir, bisa saja dia menutup aurat tetapi haram, bisa. Ya, bisa saja tetap haram dihukumnya. Yaitu orang kalau pakai baju terlalu ketat, kelihatan bentuk badannya, apalagi perempuan, ya, satir, betul menutup auratnya, tapi haram dilihat pada depan orang lain yang bukan mahramnya dan hal-hal semacam itu. Baik, begitu juga istiqbalul qiblah, dukhulul waqt. Ya, kita sampai mana tuh? Istiqbalul qiblah sudah? Belum. Ya. Nah, kita sampai kepada istiqbalul qiblah. Arti istiqbalul qiblah adalah menghadap kiblat. Artinya seseorang sholat itu harus menghadap kiblat. Siapa orang yang sholatnya tidak menghadap kiblat, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Dan yang namanya menghadap kiblat, kiblat itu apa? Kiblat itu Ka'bah. Ya, kiblat itu Ka'bah. Ainul Ka'bah, betul, Ainul Ka'bah. Ainul itu maksudnya titik Ka'bahnya. Nah, kalau seandainya jaraknya di depan Ka'bah langsung, maka Ainul Ka'bah harus benar-benar. Kalau dia berpaling dari Ainul Ka'bah, ini Ka'bah di sini, dia madhabnya ke sini. Tubuhnya tidak menghadap ke Ka'bahnya, batal sholatnya, tidak sah. Tapi kalau seandainya dia jauh jaraknya dari Ka'bah, maka katanya titiknya adalah masjidnya. Kalau titik benar-benar titik, ya, perubahan sedikit pun itu sudah bisa melenceng kemana kita. Maka kalau jauh namanya betul menghadap ke Ka'bah, tetapi dengan perkiraan, bukan dengan yakin 100%, karena itu mustahil. Mustahil orang bisa 100% ngadep ke Ka'bah, sedangkan jaraknya jauh. Tambah jauh tambah mustahil, tambah susah. Tambah jauh tambah susah, ya, hampir nggak mungkin. Jadi kalau dia begini aja nih, wah ini kalau dihitung sekian derajat habis deh, selesai. Enggak. Jadi perkiraan, orang ngadep kiblat, perkiraan dia menghadap ke arah sana, itu kiblatnya, ya udah situ. Ya. Taib, kalau ada melenceng sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri, bagaimana hukumnya? Al-asl, aslinya tidak boleh. Aslinya tidak boleh. Tapi ente yakin nggak bahwa ente salah? Enggak. Makanya kata para ulama, kalau melencengnya sedikit-sedikit dan dia jaraknya jauh, itu nggak masalah.
Itu enggak masalah menurut mu'tamad mazhab Syafi'i. Adapun pendapat kedua mazhab Imam Syafi'i ya, yang mengatakan bahwa arah kiblatnya cukup, apalagi jauh, cukup dengan arah. Ada arah, ada titik. Harusnya titik kiblat. Harusnya adalah titik kiblat. Titiknya di sana, ya ente madhab situ. Enggak boleh ke sana, enggak boleh ke sini. Tapi kalau arah itu ya udah di barat, ya udah barat semuanya. Ini sedikit melenceng, sedikit itu nggak masalah. Jadi kalau diperumpamakan, kalau seandainya orang tuh begini, berdiri, ini titik Ka'bah, kiblat, antara jarak ini dan ini namanya arah. Jadi kalau dia melenceng ke sini, melenceng ke sini, melenceng ke sini, masih yughtafar, masih nggak apa-apa. Dan itu banyak dari ulama seperti Imam Ghazali dan yang lainnya lebih cenderung kepada pendapat itu. Karena pendapat yang pertama sangat sulit. Orang melenceng dikit aja. Kayak kita lihat kemarin. Kita ngadep kayak begini. Ternyata di sana agak sedikit. Itu salah begitu. Memang fatal kalau dihitung-hitungan. Tapi itu masyaqqah linnas. Tahu masyaqqah? Sulit. Siapa yang bisa begitu? Ya, detail sampai sedetik itu, sama sedetail itu nggak bisa. Makanya sedikit ke kanan, sedikit ke kiri nggak masalah, yang penting arahnya sudah benar. Tapi memang inti ataupun yang mu'tamad adalah harus menghadap ke kiblat. Nggak boleh melenceng dari kiblat. Titik kiblat atau arah titik. Mu'tamadnya adalah titik kiblat, bukan arahnya mu'tamadnya. Ada pendapat kedua mengatakan cukup, yang penting menghadap ke arah kiblat. Maka sudah cukup. Dan itu yang yu'mal bihi, bahkan yufta bihi, difatwakan dengan itu. Kalau enggak repot banyak orang. Nanti lihat deh, nanti masjid udah kejauhan nih, masjid aja nih, masjid nih satu arah kiblat. Masyarakatnya banyak, udah menceng-menceng. Lihat dari atas pasti ini ke sana, ini ke sini dikit, ini ke sana. Itu di masjid padahal, apa deket Mekah aja bisa begitu. Di Mekahnya aja sendiri bisa melenceng, apalagi jaraknya dari Indonesia ke sana 1000 kilometer, berapa ribu kilometer. Ya Allah, jaraknya jauh benar. Sulit untuk seperti itu. Yang penting kita tahu arah kiblatnya benar titiknya. Adapun kalau dia salah arah kiblatnya, kiblat ke barat dia ke timur, barat ke selatan. Nah, ini ngaco, salah. Nggak bisa bilang udah deh nggak apa-apa, Allah Ghafurur Rahim, Allah di mana aja juga nggak apa-apa. Nggak bisa, batal. Wa yajibu alaihil qada idza alima dzalik. Kalau seandainya ada seorang setahun sholatnya salah kiblatnya, salahnya bukan arah. Kalau cuma arahnya tadi segini, tadinya kurang dikit, labas. Ada pendapat yang menguatkan, nggak qada juga nggak masalah. Tapi kalau salah kiblatnya gini, dia begini, sholatnya ke sono, kiblatnya ke sono. Setahun begitu, gimana? Yajib alaihil qada sanah kamil. Semua qada. Kenapa? Karena sholatnya nggak ngadep kiblat. Kata Allah, fawallu wujuhakum fa ainama takunu apa? Ainama kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Harus menghadap ke arahnya, arah kiblat itu. Nah, kiblat ini dhabitnya kiblat. Kita ngadep kiblat pakainya apa? Pakai wajah atau pakai dada atau pakai apa nih? Nah, patokannya kalau seorang berdiri atau duduk sholatnya atau tiduran, dhabitnya adalah dadanya. Yang menghadap kiblat adalah dadanya, bukan wajahnya. Jadi kalau ada orang sempit-sempitan, ente jangan begini sholatnya. Terus ente enggak salah, ente beginiin, wajah ente miring-miring enggak masalah. Yang penting dadamu menghadap kiblat. Yang dianggap sebagai menghadap kiblat adalah dadamu. Adapun wajah yusannu al-afdal an istaqbil qiblah, yukrah iltifat, ngadep gini aja salatnya, makruh. Ya, hukumnya. Tapi yang wajib adalah dadanya menghadap kiblat. Kalau dia berdiri, kalau dia duduk, kalau dia tiduran. Taib, kalau seandainya dia itu terlentang karena ajaz, karena nggak bisa memang tidur sebelah, maka yang menghadap kiblat apanya? Kedua telapak kakinya. Kalau dia terlentang tidur gini. Tidurnya gimana? Orang sakit di rumah sakit, dia mau sholat, ya Allah aku mau sholat, anak mau sholat gimana nih? Hadapin anak ke kiblat, kiblat mana? Sana, hadapin orang iksa. Dianya gini bisa nggak? Kalau begini bisa, berarti ngadep ke pakai dadanya, samping.
nggak bisa, udah biar begitu aja. Ya udah, dia kakinya yang menghadap ke kiblat dan wajib, sebagian ulama mewajibkan mengangkat sedikit kepalanya biar ngadep ke kiblatnya dengan wajahnya juga. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, yajibu istiqbalul qiblah, wajib. Apakah ada gambaran di mana orang enggak wajib madhab kiblat? Katanya, ya ada gambaran orang enggak wajib madhab kiblat di dalam sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah yang dalam keadaan musafir dan berada di kendaraan atau dalam perjalanan. Nah, la ilaha illallah. Nah, itu ada ya, dia nggak usah ngadep kiblat, bisa. Ngadepnya kemana? Ngadep ke jalan. Jadi dia sholat di mobil misalnya, sholat sunnah, qobliyatul zuhur atau sholat duha, sholat witir di jalan, punya wudu, mau sholat witir, alas sholli, Allahu Akbar. Loh, kiblatnya kan ke sana, nggak apa-apa. Kiblatnya dia adalah arah jalannya dia, bisa. Yu'fa an istiqbalil qiblah. Ada minas suwar, boleh. Dan ini khusus sholat sunnah, sholat fardu tidak. Kedua, musafir dalam perjalanan, walaupun safar qasir, walaupun perjalanan yang sedikit dekat, tetapi dia musafir dianggap boleh untuk sholat di kendaraannya dan tidak menghadap kiblat. Bahkan sholat dia jalan bisa, tapi sulit prakteknya. Jalan tapi sambil sholat bisa itu sebenarnya. Tapi normalnya kebanyakannya ala rahilah, di atas kendaraan. Juga ada gambaran kedua yang orang tidak menghadap kiblat walaupun sholat fardu, yaitu apa? Sholat namanya syiddatul khauf. Ada babnya nanti. Bab sholatul khauf, bab syiddatul khauf. Syiddatul khauf, fa in khiftum farijalan au rukbana. Udah, sholat walaupun ngacak-ngacak, walaupun sambil perang, walaupun sambil nebas orang, walaupun sambil memanah, tapi sholat dan nggak batal sholatnya. Sambil gerak nggak batal sholatnya. Itu namanya sholat syiddatul khauf. Ada babnya di kitab-kitab yang lebih tinggi. Taib. Wa dukhulul waqti, istiqbal qiblah arafna. Dan dukhulul waqt wal ilm wa dukhulul waqt, harus masuk waktu. Jadi kalau ada orang sholat sebelum masuk waktu, gimana tuh hukum sholatnya? Haram, tidak sah. Dan haram kalau dia yakin tahu belum masuk duhur, nanggung, udah sekarang sholat duhur aja dulu, ngapain? Jam 11 masih. Nanti di jalan nggak bisa sholat dulu aja, nggak bisa. Itu sholat duhur sebelum waktunya, sholat subuh sebelum waktunya, meseh. Ya, la ilaha illallah. Jadi wajib adalah masuknya waktu. Nah, cara tahunya masuk waktu dengan apa? Dengan yakin atau dzan. Dengan yakin atau dzan. Adapun syak tidak sah. Yakin gimana? Yakin lihat sendiri. Masya Allah, ente bisa tahu. Ente lihat fajar as-sadiq. Lihat tempatnya luas dan gak ada pohon, gak ada gunung, gak ada apa-apa menghalangi antara dia dengan terbitnya matahari misalnya. Kemudian cuacanya cerah, dia lihat dengan mata kepalanya dia. Lihat terus, Masya Allah, cahaya di pinggiran daripada ufuk yang ada di langit nih. Yang di bumi, dataran bumi, ujungnya dia lihat cahaya putih. Dan cahaya itu tambah gede, tambah terang, tambah terang. Ini fajar. Halah susalli. Ada yakinan. Shalla ba'da dukhulil waqt, yakin, dia lihat sendiri. Atau lihat ghurub syams, melihat daripada terbenamnya matahari di tempat-tempat seperti pantai atau tempat terbuka, sahara dan semacamnya, enggak ada gunung, enggak ada apa-apa. Dia lihat langsung matahari benar-benar tenggelam. Tak. Halas salal maghrib. Yakinan. Dengan yakin dia tahu. Atau dengan tahu bahwa zawal, dia punya jamnya. Dia taruh jamnya yang tepat benar-benar tuh, yang lurus, ya, udah tahu titik-titik zawalnya di mana. Berpindah matahari, tak. Nah, ini zawal syams, kelihatan depan mata. Mataharinya, lihat bayangannya, tahu. Ada yakin, tahu. Atau dengan tahu apa? Shara dhillu mithlai. Dia tahu masuk waktu asar, benar-benar dia juga punya jam kayak begitu tadi tuh. Lihatin. Mataharinya, bayangannya sudah seperti 2 kali mithlahu. Seperti bendanya tingginya 1 atau 20 cm, bayangannya 20 cm.
asar sudah masuk, yakinan. Itu namanya mengetahui dengan cara yakin. Atau dzan. Dzan itu bagaimana? Dengan mendengar suara orang yang azan, yang mengetahui waktunya. Termasuk level dzan adalah kita diberitahukan oleh pihak-pihak yang memang mereka punya tugas untuk membuat jadwal sholat. Dan kita juga punya jam yang sudah tepat. Ya udah, kita dikasih tahu, kata mereka jam sekian sholatnya. Kita yakin ngelihat? Nggak lihat kita. Cuman dikasih tahu oleh orang-orang ahli yang sudah diperhitungkan, sudah dikasih tahu, sudah didetail, sudah rinciannya sudah tahu. Pokoknya hari ini jam sekian lewat sekian menit. Biasanya mereka kasih keterangan. Ini masuk waktu sudah ditambahin dengan 1 menit ihtiyat. Ada yang kayak gitu. Atau 2 menit ihtiyat sebagai penjaga-jaga. Jadi udah dilebihin sama dia. Sudah, itu dianggapnya dzan. Itu dzan, boleh. Prasangka. Ya, percaya dengan orang yang, makanya cukup kita dengan dengar azan kita ngandelin dia. Udah, berarti masuk waktu. Selagi orang yang azan itu terpercaya dan mengandalkan sesuatu, bersandar sesuatu yang jelas seperti jam atau dia ngeliat sendiri, maka boleh. Padahal kita kan nggak lihat sendiri. Nggak lihat, memang ente lihat bayangannya? Enggak, lihat ini enggak. Cuman dengar azan, boleh. Ya, itu sudah boleh dijadikan sebagai rujukan. Nah, kalau seandainya digambarkan ada seseorang selama 1 tahun sholat duhur di jam 11 misalnya, sholat duhur pada jam 11 setahun penuh kayak gitu, dia nggak tahu. Dia kira sudah benar, ternyata dikasih tahu, loh, ente setelan jam di sini bukan WIB, di sini WIT, lain jamnya beda setahun, beda sejam. Ente patah, ya udah quwata illa billah. Salah dong aneh, berarti selama ini ada sholat duhur kecepatan. Gimana itu? Wajib qadhanya berapa kali? Apakah 1 tahun? Jawabannya tidak. Wajib qadhanya 1 hari, 1 waktu. Hah? Kok bisa? Setiap tahun dia yang pertama sholat gak sah karena sholat sebelum waktu. Hari kedua dia sholat duhur jam 11. Ini jadinya apa? Untuk qadha yang kemarin. Qadha yang otomatis, walaupun ente gak niat qadha. Kalas, ente punya utang kan sholat, kalas, ini jadi qadhanya dia. Sholat sebelum waktunya gak bisa, gak nyangkut. Ente punya qadha, tau-taunya nyangkut itu sholat buat qadha. Terus seperti itu, setahun tuh bayar lagi. Ujung-ujungnya tinggal berapa? Tinggal satu lagi. Dan ente sholat duhur 1 kali. Tapi beda dengan urusan kiblat. Kalau kiblat selama setahun salah, qadha selama setahun. Kenapa? Karena yang kedua batal, yang ketiga batal, yang keempat batal. Nggak jadi qadha enggak? Gimana cara qadha? Arahnya salah. Paham tuh? Baik, dukhulul waqt. Kemudian beliau mengatakan wal ilmu bi fardiyatiha, wal ilmu mengetahui fardiyatiha, fardunya salat. Itu apa? Rukun-rukunnya. Tahu wajib baca Fatihah, wajib ruku', wajib sujud, wajib istiqbalul qiblah, ya wajib ruku', sujud dan i'tidal dan semacamnya semuanya. Nah, kalau seandainya dia nggak meyakini, anak kira ruku' sebenarnya nggak wajib deh. Itu nggak sah. Sama dengan ucapan yang selanjutnya. Jadi ini wa al ilmu bi fardiyatiha, dia mengetahui bahwa salat itu fardunya wajib salatnya. Ya, dia atau secara umum dia salatnya. Salat duhur itu wajib gak? Kata dia, salat duhur itu kayaknya sih nggak wajib. Itu salatnya walaupun dia ngerjain, tetap dianggapnya salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui bahwa salat fardu itu wajib. Gimana niatnya itu? Ya. Kemudian apa? Wa an la ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Hendaknya dia tidak meyakini salah satu fardu yang ada di dalam salat, yaitu rukun-rukun salat adalah sunnah. Misalnya dia meyakini bahwa Al-Fatihah adalah sunnah atau ruku' itu sunnah, maka tidak sah salatnya. Dia meyakini. Kata dia, enggak, ruku' mah sunnah. Ruku' sunnah gimana? Atau baca Fatihah mah sunnah. Yang wajib adalah, yang penting sholat aja, berdiri aja. Enggak, wajib itu hukum. Maka kalau ada orang seperti itu,
batal sholatnya, tidak sah. Ya, harus qadha sholatnya. Adapun kalau dia meyakini semuanya, dia bilang gini, takbiratul ihram wajib, harus takbir Allahu Akbar. Takbir ketika ente mau ruku wajib gak? Wajib. Insyaallah ngajinya setengah-setengah ini. I'tidal wajib. Sami Allahu liman, baca sami Allahu liman wajib. Wajib. Semuanya semua wajib aja. Pokoknya semua bacaan apa aja wajib sama dia. Enggak dibedain sama dia, sunnah wajib enggak tahu dia. Dianggap semuanya wajib. Gimana hukumnya? Sah salatnya. Ya, karena dia ngelebihin tapi walaupun salah. Ya, takbiratul ihram wajib, tetapi takbir ketika ruku enggak wajib. Kalau dia diem doang ruku. Sah salat itu. Tapi jangan dikerjain kayak gitu. Ya, sunnah ini dikerjakan. Tapi ini enggak wajib gitu loh. Kalau dia meyakini semuanya adalah wajib, dia enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa di sini tidak batal sholatnya. Tapi kalau dia meyakini sebagian yang wajib itu sunnah, maka batal sholatnya. Makanya wajib bagi seorang yang belajar sholat harus tahu rukun-rukun sholat. Ya, niat, habis niat apa diri, habis itu bacanya Fatihah, kemudian ruku', kemudian i'tidal, kemudian sujud. Itu semua wajib. Kerjaan yang kayak begini nih, gerak-geriknya sholat itu semua wajib. Adapun bacaan di dalam sholat yang wajib adalah Fatihah, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, harus melafadzkan, kemudian Fatihah, membaca suratul Fatihah, kemudian membaca tasyahud al-akhir dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian salam. Udah, itu bacaan yang wajib. Yang lain semua sunnah. Udah gitu doang. Itu pelajaran cepat itu. Enggak perlu berapa hari, enggak perlu berapa tahun. Gampang kasih taunya. Tinggal dia hafal atau enggak. Kadang-kadang belum hafal. Nah, enggak apa-apa dibantu dengan tulisan. Kalau misalkan masih awam atau masih baru masuk Islam, enggak ngerti cara sholat gimana dong. Udah tulisin. Bahasa Indonesia bisa. Itu tulisin pakai bahasa Indonesia. Bacaan Fatihah, bacaan tasyahud. Lagi sholat baca, iya nggak apa-apa. Sholat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan banyak gerak aja. Taruh kertasnya, buka lagi. Waktu tasyahud baca lagi. Tahiyyatul mubarakatus salawat. Sembari dia nanti lama-kelamaan bakal hafal. Ya. La ilaha illallah wa la ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Tidak meyakini suatu yang fardu adalah sunnah. Kemudian yang terakhir, wajtinabul mubtilat. Menghindari hal-hal yang membatalkan. Apa aja membatalkan? Ya nanti. Ya, di sini sebutin enggak nih? Bab mubtilatus shalah. Nah, ada kan? Ada Safina. Wujud. Jangan meninggalkan hal-hal yang membatalkan salat. Apa aja? Makan, tidur, batalkan semua yang membatalkan wudu, mubtil salat. Makan, minum juga, makan, bicara sama orang, batalin sholat. Berpaling dari kiblat, ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, kena najis, ya atau apa, itu semua membatalkan sholat. Ijtinab, harus menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sisa berapa daripada syarat-syarat yang tidak disebutkan di sini? Ya, sebagian ulama menambahkan Islam, tamyiz, tadi kemarin udah sebutkan kita. Syaratnya sholat Islam, ya kalau nggak Muslim sholat bisa nggak sah. Tamyiz, mumayyiz, anak kecil sholat kalau dia belum mumayyiz nggak sah sholatnya. Ya, sholat bocah seperti Muhammad kecil asal sholat aja, ghair mumayyiz belum. Amal mumayyiz yang sudah besar, ya Hamid, Alwi, belum balik, misalnya bisa sah sholat tuh. Ya, tamyiz. Wal ilmu bi kaifiyatiha, mengetahui caranya sholat, itu juga tidak disebutkan, tapi itu sudah masuk dalam kategori i'taqid furudiyah sunnah. Bi an ya'rifa aqwalaha wa af'alaha wa tartibaha, tahu caranya sholat. Kemudian beliau mengatakan al ahdatsu itsnan. Nah, kenapa beliau tidak membawakan fasl? Kenapa enggak bilang faslun al ahdatsu? Sebagian ada fasl. Hah? Ada lafaz fasl enggak? Hah? Enggak kan? Langsung al ahdatsu itsnan. Kenapa enggak fasal? Karena masuk ke dalam fasalnya syurutul wudu, syurutus shalah. Dia cuma mau jelasin, kan di dalam salat dia bilang taharah anil hadath al-asghar wal akbar. Al-hadath itu apa? Dia mau jelasin. Hadath itu adalah itsnan, dua. Hadath itu ada dua. Asghar wa akbar. Al-asghar ma aujabal wudu. Hadath asghar atau hadath kecil itu adalah yang mewajibkan wudu. Wa hadath besar adalah yang mewajibkan
Mandi, ma aujabal ghusl. Ya, apa saja yang menyebabkan dia wajib wudu berarti disebut hadatsah kecil. Dan apa saja yang mewajibkan dia mandi, yaitu asbabul ghusl itu tadi bisa yang kita sebutkan, itu adalah hadatsah besar namanya. Ya. La ilaha illallah. Al-auratu arba'atun. Aurat itu terbagi 4. Arba'un. Al-auratu arba'un. Auratul rajuli mutlaqan wal ama fis shalah. Aurat seorang laki-laki mutlaqan. Apa arti mutlaqan? Maksudnya di dalam sholat atau di luar sholat. Mutlaqan artinya di dalam sholat atau di luar sholat. Wa auratul amah, atau budak sahaya perempuan. Budak sahaya perempuan, masih budak sahaya statusnya, bukan udah dibebaskan. Budak sahaya masih. Fis shalah, di dalam sholat sama. Auratnya apa? Ma baina surrati war rukbah. Jadi kalau budak sahaya, seandainya budak sahaya perempuan, nggak ada sekarang budak sahaya. Misalnya ada budak sahaya perempuan, dia sholat, nggak pakai kerudung, rambutnya kelihatan, batal nggak sholatnya? Enggak, karena auratnya dia dalam sholat adalah baina surrati war rukbah. Bukan berarti suruh buka aurat, bukan. Tetapi kalau dia di depan orang bukan mahramnya, haram, harus tutup, tetap wajib satral aurah. Tetapi untuk sholatnya itu seperti laki-laki, antara surrah war rukbah, ya, antara pusar ya dengan lutut, maka harus ditutup itu. Wa auratul hurrah fis salah. Adapun auratnya seorang wanita yang merdeka, semua wanita yang ada sekarang ini, auratnya apa? Fis salah, tetapi di dalam salat. Fi jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain. Seluruh badannya, seluruh tubuhnya, rambutnya, dan semuanya kecuali apa? Wajah. Wajah saja. Wal kaffain, dan kedua tangan, telapak tangan. Kalau seandainya sampai ke sini, kadang-kadang ada sebagian perempuan tuh gitu, bajunya sampai kelihatan sebegitu. Ini batal sholatnya karena kebuka auratnya. Makanya sebagian mukena, ada 2 jenis mukena. Mukena ada yang setengah-setengah, maksudnya atasan sama bawahan. Nah yang kayak begitu harus perhatian, harus hati-hati. Waktu takbir, waktu apa, jangan terlalu tinggi mengangkatnya. Bagusnya mengangkatnya di dalam aja, gak usah ngangkat di luar. Karena kalau terbuka auratnya kelihatan dari bawah nggak masalah, tapi kalau terbuka auratnya sampai dari samping kelihatan, batal sholatnya. Makanya dia mengangkat tangannya dengan pelan-pelan. Ya, dan juga kaki juga begitu, nggak boleh kelihatan kakinya. Dan juga bagian sini, bagian janggutnya di bawahnya nih. Kadang-kadang perempuan kerudungannya sampai bawah sini, di bawah leher, sampai leher. Itu mu'tamadnya batal, sholatnya nggak sah. Harus tertutup, makanya dibikinin sedikit kayak penutup. Banyak mukena sekarang di bagian sini, bagian janggutnya ini ditutupin dikit nih, ada ini, biar dia nggak kepelorot ke bawah. Karena kalau ditaruh seperti ini, menurut kebanyakan ulama, mu'tamadnya adalah batal. Dia kebuka auratnya, ini auratnya dia, bagi dia di dalam sholat tidak boleh seperti itu. Taib, maka harus tertutup. Dan ada lagi mukena yang sifatnya lurus semua dari ujung ke ujung, cuman bagian tangan ada bukaan, ada cincinnya gitu, dibuka. Ya udah begitu, ada lebih aman. Biasanya begitu. Bagian sini sudah tertutup atau ada karetnya juga, itu lebih ahsan. Dia, makanya kalau dia pakai mukena yang agak pendek atau apa, pakai daleman, pakai sesuatu yang nutupin di sininya, itu lebih afdal. Bagi perempuan tuh, auratnya perempuan di dalam sholat adalah seluruh tubuhnya, seluruh badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Adapun menutup telapak tangannya, boleh nggak dia sholat nutup telapak tangannya total, full? Jawabannya boleh. Karena tangan nggak apa-apa kalau nyentuh ke bawah tertutup tuh nggak masalah. Pakai sarung tangan misalnya atau apa nggak masalah. Tapi kalau mau dibuka boleh dalam sholat. Kaki nggak boleh terbuka sama sekali di dalam sholat. Taib, wa auratul hurratu wal amat wal auratul hurrati wal amati indal ajanib. Nah, aurat seorang wanita maupun hurrah maupun amah sama, budak sahaya maupun yang sudah merdeka, di depan ajanib. Apa ajanib? Orang yang bukan mahramnya. Ajanib orang lain atau orang yang bukan mahramnya dia. Apa? Jami'u badaniha, jami'ul badan di sini disebut. Fi ba'd an-nusakh apa jami'u badaniha, seluruh tubuhnya. Menurut pendapat beliau menterjih
mengambil pendapat yang paling mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yaitu apa? Auratnya perempuan di depan laki-laki yang bukan ajanib, yang bukan mahram, seluruh, bahkan wajah dan tangan. Jadi wajahnya ini nutup tuh harus, menurut pendapat yang beliau bawakan di sini, Safinah. Tetapi sebagian atau pendapat kedua ada yang mengatakan boleh saja membuka wajah dan telapak tangan sama seperti sholat. Dan itu pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Pendapat mu'tamad yang ini yang disebutin tadi, jami'ul badan, seluruh tubuhnya, tangannya, wajahnya, kakinya, semuanya. Pendapat kedua mengatakan seperti sholat, wajah, boleh wajah dan tangan. Dan sebagian mensyaratkan dengan syarat wajahnya nggak pakai dandanan, nggak berhias, ya, tidak dihias. Kalau dihias ada sebab fitnah katanya, tidak boleh, maka bisa wajib ditutup. Makanya perlu diperhatikan hal semacam ini. Jami'ul badan. Wa inda maharimiha, dan di depan orang-orang yang mahramnya. Siapa mahramnya? Itu orang-orang yang tidak batal sholat kalau dia pegang misalnya, atau haram untuk dinikah, seperti orang tuanya, ayahnya, perempuan nih, ayahnya, kakeknya, pamannya, saudara daripada ayahnya, saudara dari ibunya, namanya khal, ya, atau anaknya dia, ya, anak laki-laki, atau cucunya dia dari anak perempuan atau dari anak laki, menantunya dia, laki-laki, menantunya, mahram, itu maharim. Apa auratnya? Ma baina surrah war rukbah. Tetapi di sini bukan berarti boleh membuka sembarangan. Kalau seandainya sebagian tubuhnya terbuka dan itu menyebabkan fitnah, yajibus satr, laisa min babil aurah lakin min bab idra'il fitnah namanya. Jadi babnya bukan aurat. Memang kalau terbuka ya nggak dosa gitu. Terbuka kalau terlihat nggak dosa. Tapi kalau takut fitnah, yajibus satr, wajib menutup. Makanya sebagian ulama mengatakan yajib, boleh kecuali sampai sak tangan, sampai sini, ya, sampai lutut juga, sampai sebagian dari betisnya boleh. Tapi kalau lebih dari itu bisa fitnah, maka wajib ditutup. Tapi babnya bukan aurat. Tetapi kalau aurat yang tadi kita sebutkan, antara surah dan rukbah itu adalah auratnya. La ilaha illallah. Adapun ketika seseorang sendirian, nggak ada orang sama sekali, ada auratnya nggak? Nggak ada orang sama sekali, dia di kamar sendirian, ma fi ahad. Ada aurat nggak? Ada. As-sawatain, yaitu kubul dan dubur. Yahrum alal mu'tamad, tanpa hajat, tanpa ada keperluan membuka aurat kita, yaitu kubul dan dubur, ketika kita tidak ada orang sama sekali dan tidak ada hajat dan keperluan sama sekali, maka hukumnya haram. Tapi kalau ada keperluan, ya, apa saja keperluannya, karena mau mandi, karena apa, itu jais, jadi boleh. Begitu hukumnya. Hakadha intahaina min syurut as-salah. Nanti nadkhul fi arkan as-salah, hakadha nanti insyaallah. Wallahu taala a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم